Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di menit-menit yang istijarah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat umur yang panjang, nikmat berjumpa di salah satu bulan yang mulia. Berapa banyak saudara kita yang ingin bersama kita, tetapi ajal telah mendahului mereka. Alhamdulillah, selain Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat umur yang panjang, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat iman. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, nikmat iman, maka kalimat yang layak kita ucapkan adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, demi meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berbicara tentang surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap dari kita, setiap orang-orang yang beriman ingin masuk ke dalam surga, ingin tinggal di surga nanti pada hari kiamat.
Karena inilah impian orang-orang yang beriman, yang berjanji, yang yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yasba'al mu'min," bahwa orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah merasa puas, tidak akan pernah berhenti minal khairi yasma'ahu, untuk senantiasa beribadah, untuk senantiasa berbuat baik, hatta muntahahul jannah, sampai akhir kesudahannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan surganya Allah perlu pengorbanan, perlu pembuktian apakah kita layak menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak layak. Karena sesungguhnya surga itu terdinding oleh hal-hal yang dibenci. Ujibatul jannatu bil makarih, bahwa surga ini terdinding oleh hal-hal yang tidak disukai, hal-hal yang dibenci. Wa zuyyinan nar, sedangkan neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang disenangi, dihiasi dengan hawa nafsu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dalam kesempatan yang singkat ini, maka ada 3 jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala yang mendekatkan kita ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana banyak orang-orang yang membiarkannya. Di antaranya adalah bara'atun minal hasadi wal habdi. Hendaklah diri kita ini, hendaklah seseorang harus melepaskan dirinya daripada penyakit hasad, penyakit benci, penyakit iri, penyakit senang melihat orang susah, atau penyakit hasud, ghibah dan lain sebagainya. Ini adalah penyakit yang dianggap enteng, padahal ini adalah penyakit yang menghalangi kita masuk surganya Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW jauh-jauh hari mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasad, hendaklah kalian menjauhi daripada penyakit iri, penyakit benci kepada saudara kalian. Kenapa? Fa innal hasada yaqulul hasana, karena sesungguhnya penyakit iri dengki, senang melihat orang susah, itu adalah penyakit yang memakan kebaikan-kebaikan yang telah kalian lakukan, ibadah-ibadah yang susah payah telah kalian lakukan. Kama ta'kulun nar al-hatabah, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Dan ini adalah penyakit umat-umat terdahulu yang sampai sekarang menjelang umat-umat sekarang, yaitu penyakit iri, benci dengan saudaranya, dengki, memusuhi dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah SAW dalam majelis mengingatkan para sahabat bagaimana keutamaan orang-orang yang bersih hatinya dengan tetangga, antar tetangga yang lainnya, atau saudara dan kerabatnya. Maka Rasulullah SAW dan para sahabat mengatakan, yatlumu alaikumul an rajulun min ahlil jannah, bahwa akan masuk di hadapan kalian laki-laki calon penghuni surga. Ternyata siapa itu? Ittola'a minal ansor, ternyata yang masuk itu adalah laki-laki ansor, laki-laki biasa yang basah jenggotnya dan menenteng sendal. Esok harinya maka Rasulullah SAW ingatkan lagi bahwa akan masuk di hadapan kalian laki-laki calon penghuni surga. Ternyata sama orangnya, dan 3 kali maka Rasulullah juga mengingatkan bahwa akan masuk di hadapan kalian laki-laki calon penghuni surga. Ternyata orang yang biasa dari kalangan Bani Ansor. Kemudian selesai majelis, maka Abdullah bin Umar mendekati orang ini dan mengatakan izin untuk menginap di rumahnya selama 3 hari untuk melihat apa rahasia orang ini sehingga disebut sebagai calon penghuni surga. Ternyata hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga, maka Abdullah bin Umar tidak melihat amalan yang sangat istimewa, sama seperti kebanyakan para sahabat. Akhirnya Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Tuan, sesungguhnya saya menginap di rumah Anda bukan karena saya ada masalah dengan orang tua saya,
tetapi saya menginap di rumah Anda karena saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali mengatakan akan masuk di hadapan kalian laki-laki calon penghuni surga. Ternyata itu adalah Anda. Maka tolong beritahu saya apa amalan rahasia Anda sehingga kami bisa mengikuti jejak Anda. Maka Tuhan ini mengatakan, ma huwa illa ma ra'aita, tidak ada sama seperti apa yang kalian lihat. Ghairu anni lam ajid fi nafsi ghillan wala ghissan wala ahsud ala khairin ma atallahu iyyahu. Melainkan tidak ada dalam diri saya, tidak ada dalam hati saya rasa benci, rasa iri, rasa tidak tulus, rasa senang melihat orang susah, tetapi dalam diri saya selalu ikhlas dan saya tidak pernah merasa iri dengan kebaikan-kebaikan, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada saudara saya. Dan saya selalu memaafkan saudara-saudara saya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, hadhihi allati balaghut bika, inilah yang membuat Anda sampai ke derajat ini, allazi la nutiqu biha, yang mana kami tidak mampu untuk melakukannya. Oleh karena jamaah yang malam dia salat sunnah 12 rakaat ghairul faridah, maka apa yang terjadi? Wallahu lahu baitan bil jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan surga, bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah, minimal ada beberapa salat sunnah yang jangan sampai kita tinggalkan. Maka merugi besar ketika orang-orang mengabaikan salat tahajud, mengabaikan salat sunnah qabliyah ba'diyah ataupun salat witir tambahan dan lain sebagainya. Maka semakin kita berbanyak sujud kepada Allah, maka semakin banyak peluang kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ajaran Islam, dan ini adalah bagian Islam, dan inilah yang menyebabkan orang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu imatatul azab. Bagaimana kita menyingkirkan gangguan, menyingkirkan hal-hal yang menghalangi orang di jalan, baik itu benda tajam, duri dan lain sebagainya. Ini amalan yang biasa, ternyata ini amalan yang Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya Allah. Bukankah Rasulullah SAW dalam hadis sahih dikatakan bahwa kuntu ra'aitu rajulan, aku melihat seorang laki-laki yatakallamu fil jannah, bolak-balik di surga, mondar-mandir di surga. Ternyata apa amalannya? Ketika di dunia dia melihat ada dahan yang berduri dan dia mengatakan, demi Allah, dahan ini mengganggu orang-orang di jalan, maka akan aku singkirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sungguh pahala yang luar biasa bagi orang-orang yang mengatur jalan, bagi orang-orang yang memudahkan orang di jalan, dan sebaliknya orang-orang yang membuat orang-orang terancam, orang-orang yang membuat orang terhalang untuk berjalan, maka ini juga termasuk dosa-dosa yang luar biasa. Oleh karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 hal ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk senantiasa beribadah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibi rabbil alamin, imamul muttaqin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad warda an ashabihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر.